Pemirsa Intens Investigasi. Berawal dari hubungan kerja yang begitu harmonis selama 8 tahun, kini semuanya berubah menjadi medan pertarungan hukum yang panas. Kasus antara Asanti dan mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, kembali menjadi sorotan publik setelah kabar bahwa Ayu mangkir dari panggilan penyidik Polres Tangerang Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ketidakhadiran itu? Asanti pun tak bisa menutupi rasa kecewanya. Ia menilai jika Ayu kembali absen di pemanggilan kedua, maka hal itu bisa dianggap sebagai sikap tidak kooperatif dari mantan orang kepercayaannya sendiri. Asanti bahkan menegaskan tak pernah sekalipun memiliki keinginan melihat orang lain tersiksa atau dipenjara. Lantas seperti apa hubungan yang dulu dipenuhi kepercayaan kini berubah menjadi luka? Hingga Asanti masih ingat bagaimana dulu Ayu bisa hidup layak, memiliki rumah bertingkat dan fasilitas yang nyaman berkat kerja keras dan kepercayaan yang ia berikan. Lalu, apa yang membuat segalanya runtuh begitu cepat? Mengapa rasa terima kasih berubah menjadi perlawanan? Sampai kapan drama hukum antara keduanya akan berakhir? Namun di balik ketegasannya, seperti apa juga terselip harapan, Asanti ingin proses hukum ini segera menemukan titik terang. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mantan karyawan Asanti, Ayu Chairun Nurisa, tampaknya tak gentar meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan uang perusahaan senilai 2 miliar rupiah. Bersama tim kuasa hukumnya, Ayu justru menyiapkan serangan balik terhadap Asanti dan perusahaannya dengan tudingan perbuatan melawan hukum yang dianggap merugikannya. Menanggapi hal itu, Asanti kembali buka suara. Ia membenarkan kabar bahwa Ayu sempat mangkir dari panggilan penyidik Polres Tangerang Selatan. Jika sampai pemanggilan kedua Ayu kembali absen, Asanti menilai hal itu menunjukkan sikap tidak kooperatif dari mantan karyawannya. Meski demikian, ia berharap proses pemanggilan berikutnya dapat segera dilakukan agar kasus ini cepat menemukan titik terang. Saat ditanya apakah dirinya merasa puas setelah Ayu berstatus tersangka, Asanti menegaskan tidak pernah memiliki keinginan melihat orang lain tersiksa atau dipenjara. Prinsip itu, katanya, ia pegang teguh sejak kecil. Ia pun mengenang 8 tahun kebersamaan mereka, di mana Ayu bekerja dengan penuh kepercayaan hingga mampu memiliki rumah bertingkat dan fasilitas yang layak, sementara suaminya kala itu belum bekerja. Karena itu, Asanti mengaku kecewa ketika Ayu bukan menunjukkan rasa malu atau meminta maaf setelah kasus ini mencuat, yang ada justru memilih melawan balik. Gak tahu berita itu karena pasti kan kita juga dikabarin ke kuasa hukum, tapi kan beliau nggak hadir. Jadi mungkin ada panggilan kedua ya. Kalau panggilan kedua nggak hadir juga ya berarti kan nggak kooperatif gitu. Itu aja sih. Jadi mudah-mudahan dipercepat, Mas. Mbak, puas nggak puas itu tidak pernah terjadi dalam rumus hidup aku. Aku tuh pengen orang tuh harus dipenjara gitu. Aku pengen orang tuh harus tersiksa, itu nggak pernah ada di dalam rumus hidup aku dan aku diajarin sama orang tua aku ya. Tapi sekarang begini, kalau misalnya kamu ada orang yang berbuat salah, kerja 8 tahun tuh kalau dibilang nggak enak kan nggak mungkin ya. Beliau datang waktu itu udah awal-awal kerja bener-bener, aduh kalau aku lihat kayak gimana dia baru datang, kayak gimana dia cara semuanya lah gitu ya, sama gimana rumahnya dulu zaman sebelum ketemu aku 8 tahun yang lalu, semua ada semua tuh ibaratnya historinya. Akhirnya 8 tahun dia kerja, dia udah bikin rumah tingkat, udah punya pakai AC, udah semua ya. Dengan waktu itu memang saat itu suaminya selama 8 tahun katanya kurang beruntung lah, tidak bekerja memang, jadi belum beruntung untuk dapat pekerjaan, jadi memang yang kerja kan si mbaknya gitu. Terus dengan kehidupan 8 tahun dari saya bisa mempunyai kehidupan yang sampai segitunya, harusnya kan ada malu.
Menurut Asanti, ia tak tahu apakah Ayu dipengaruhi seseorang atau justru menjadi pihak yang mempengaruhi. Yang jelas, menurutnya, cara-cara yang kini ditempuh Ayu terasa sangat zalim. Ia menilai, jika memang ingin berdamai, seharusnya langkah itu diambil sejak awal, bukan dengan membuka aib dan memojokkan pihak lain di depan publik. Asanti mengaku masih terbuka untuk penyelesaian secara baik-baik. Ia bahkan mempersilakan Ayu datang langsung ke rumahnya jika benar-benar ingin meminta maaf. Namun, melihat langkah hukum dan manuver yang kini dilakukan, Asanti menilai cara yang ditempuh mantan karyawannya itu sudah jauh dari niat damai, seolah ingin menyerang dari segala arah. Meski begitu, ia menegaskan, apapun upaya yang dilakukan pihak lawan tidak akan mampu menjatuhkannya. Lalu pada saat udah ketahuan kamu melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya, tiba-tiba kamu melawan dengan cara apapun, dengan cara yang kalau kamu berketuk-ketuk baik ke rumah orang, saya minta maaf, saya bertaubat, gimana cara saya supaya kita bisa membayar, menyicil atau apa, siapa orang yang gak bakalan akan memaafkan. Tapi saya makanya nggak tahu ini anak memang dipengaruhi atau justru beliau yang mempengaruhi, saya nggak ngerti. Intinya cara yang digunakan sekarang ini ya zolim gitu. Jadi ya kalau memang mau minta maaf, mau kan kuasa hukumnya selalu bilang mau pakai cara yang damai. Kenapa nggak dari awal keluarnya damai? Datang daripada ke TV kan membuka aib, datang aja ke rumahku, aku tahu rumahku di mana, tahu kantorku di mana, datang dong. Kalau kuasa hukumnya yang pertama kan yang mundur itu nggak mau megang karena mundur karena memang tahu bahwa jalan cara yang dituju dengan yang dikasih sama kuasa hukumnya yang pertama dia nggak mau gitu. Jadi yang sekarang sepertinya udah bukan lagi mau cara-cara baik, tapi mau cara yang apapun aja deh. Yang ini nggak bisa pakai cara ini, yang ini nggak bisa pakai cara ini, hantam aja semua cara gitu kan nggak bisa ya. Selain itu, Asanti juga menanggapi terkait mantan karyawannya yang baru saja melaporan dugaan TPPU ke Polda Metro Jaya, tapi ditolak. Ia pun mempertanyakan, apakah kuasa hukum lawan benar-benar memahami arti TPPU? Uang siapa yang digunakan dan uang siapa yang dicuci? Dengan nada tegas, Asanti menyebut selama hidupnya tak pernah menerima titipan uang dari siapapun. Bahkan, dirinya pernah diundang sebagai pembicara di kejaksaan untuk membahas soal TPPU. Asanti menilai berbagai tuduhan yang kini diarahkan kepadanya hanyalah upaya mencari sensasi dan menggiring opini publik. Ia menegaskan rezeki yang diperolehnya adalah hasil kerja halal dan seluruh urusan pajak sudah diurus secara resmi melalui konsultan sejak lama. Ia juga mengungkap laporan terhadap Ayu telah berjalan sejak bulan Mei dan kini jumlahnya bertambah dari 1 menjadi 4 laporan. Terkait gugatan perdata yang menudingnya melakukan perbuatan melawan hukum, Asanti hanya menjawab tenang. Baginya, Tuhan tidak pernah tidur. Mau dilaporkan 100 kali pun, ia tak gentar karena yang terpenting bukan banyaknya laporan, melainkan apakah semua itu bisa dibuktikan secara hukum. Alhamdulillah kan mereka kemarin ngelaporin TPPU, ditolak kan laporannya. Ibaratnya harus kuasa hukumnya paham nggak sih TPPU itu apa? Uang siapa yang dipakai sama aku? Uang siapa yang dicuci? Kalau ada yang mau nitip dengan senang hati ya gue mau. Tapi kan memang ya alhamdulillah seumur aku hidup sampai sekarang belum pernah ada dititipin uang sama orang. Bahkan tahun lalu aku di kejaksaan ikut jadi pembicara untuk masalah TPPU ini gitu, terus tiba-tiba mereka tidak tahu apa-apa, main apa aja. Jadi gini, ibaratnya apa aja cara dilakukan hanya untuk supaya pokoknya ada berita gitu kan, nggak bisa gitu. Kita juga nggak terima, dan ini keluarga besar udah nggak terima ya. Kita kerja dari pagi sampai pagi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, terus dibilang uangnya dari sini. Insya Allah rezeki yang aku dapetin rezeki yang halal, apalagi ngasih makan anak-anak kalau rezekinya nggak halal, masya Allah itu nggak bakal terjadi dalam hidup aku ya. Sebulan sebelum mereka warawiri show di TV, aku baru dari Dirjen Pajak ngurusin kalau kita pengusaha nih ya. Misalnya dulu aku beli dari pabrik kosmetik, ada kurang bayar atau selisih. Mana mbak, ada selisih bayar.
ada apa, dan kita kan punya konsultan pajak, dan si Mbak ini baru jadi orang keuangan aku tuh baru 8 tahun tuh dulu jadi packing, jadi admin, nggak megang keuangan. Jadi tiba-tiba dia bisa bilang begitu, konsultan pajakku pada teriak, pada dia ngerti apa, emang dia tahu. Tapi mereka jadiin cerita ini berharap aku akan melemah dan takut atau apa. Aku bilang enggak, aku insya Allah di jalan yang benar, tidak pernah ada. Apalagi apa tadi, aku tahun lalu kalau kalian lihat aku sempat dipanggil, maksudnya bukan dipanggil, kita artis-artis dipanggil ada acara kejaksaan untuk membahas tentang TPPU ini, terus tiba-tiba ada kayak gini. Aku ada salah satu yang sampai, Mbak itu kenapa? Nggak apa-apa, udah aku bilang gini aja. Aku laporin dia dari 1 sekarang jadi 4 laporan. Ya mudah-mudahan pas dia dipanggil dia masih bisa dipanggil ya, karena kan nggak tahu juga waktu dia berapa lama lagi akan bisa dipanggil ya. Bertaubatlah sayangku, bertaubatlah gitu ya. Mau 100 laporan dia laporin pun tidak masalah. Ya udah, yang dan ya bisa laporannya dia bisa berlanjut apa enggak, itu aja kan ya. Karena tadi jangan main-mainin hukum deh ya, jangan. Kalau gini loh, udah bilang hilaf, udah bilang salah, udah apa, terus kamu mau apa gitu. Mendingan mungkin hukum di dunia tidak seberat hukumannya Allah. Ya dong, bener nggak? Ini udah lagi pakai ini nih. Karena gini, aku katanya ya, kalau kita itu ngejahatin orang, apalagi kalau kita nih, aku nih gitu mau naik haji ya gitu ya, itu nanti ada aja gitu ya. Jadi buat dia ya mungkin dia belum ke arah sana, tapi suatu saat ya mungkin dia nggak tahu pasti akan diperlihatkan apalah gitu. Di sisi lain, setelah Ayu resmi ditetapkan sebagai tersangka atas laporan dugaan penggelapan di Polres Tangerang Selatan, kini Ayu justru melancarkan serangan balik. Melalui kuasa hukumnya, Ayu telah mendaftarkan laporan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ke Polda Metro Jaya. Menurut kuasa hukum Ayu, dugaan TPPU tidak bisa berdiri sendiri dan harus disandingkan dengan laporan lain, termasuk pengaduan yang akan mereka tujukan ke Direktorat Jenderal Pajak serta laporan UU ITE yang telah lebih dulu dibuka di Polres Jakarta Selatan. Alhasil, pertarungan hukum dua belah pihak ini pun makin sengit. Lalu, bagaimana akhir dari kisruh panjang antara Asanti dan sang mantan karyawan? Akankah keduanya bertemu di meja hijau atau justru membuka babak baru yang lebih panas lagi? Meninggalkan Asanti yang mengaku tak gentar dilaporkan dugaan TPPU, bahkan sampai 100 laporan dinilainya tak masalah. Lantas seperti apa juga Asanti yang angkat bicara terkait dirinya yang tuding oleh mantan karyawan melakukan perampasan aset? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah kisruh tudingan perampasan aset yang menyeret nama Asanti, istri Anang Hermansyah itu akhirnya angkat bicara. Melalui kuasa hukumnya, Asanti membantah keras tudingan mantan karyawannya, Ayu, yang mengaku mendapat tekanan saat pengambilan sejumlah barang di rumahnya. Kuasa hukum menegaskan, kedatangan tim Asanti ke rumah Ayu bukan inisiatif sepihak, melainkan atas ajakan suami Ayu sendiri. Tujuannya pun bukan untuk mengambil barang, melainkan menindaklanjuti kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui keluarga Ayu. Yang lebih mengejutkan, barang-barang seperti sertifikat, mobil, dan perhiasan yang kini disebut sebagai aset justru diberikan langsung oleh Ayu sebagai jaminan atas permintaan suami dan ibu mertuanya yang ingin membantu agar Ayu tidak dilaporkan ke polisi. Surat penyerahan aset itu pun ditulis tangan oleh Ayu dalam kondisi sadar, tanpa tekanan, bahkan disebut masih tampil tenang dan percaya diri dan bahkan glowing. Situasi ini membuat Asanti justru merasa iba pada suami dan mertua Ayu yang dinilai rela berkorban demi melindungi Ayu dari jeratan hukum. Mobilnya mungkin taksirannya 30-40 juta.
Rumahnya ditaksir ya, aku belum tahu lah, sekitar segitu juga. Perhiasannya mungkin juga 5-10 juta lah ya gitu. Suaminya yang bilang kita punyanya ini di rumahnya ya, di rumah kita punyanya ini, dibikin surat sama Mas Haris bahwa Ayu. Oh Ayu ya, Ayu. dibikin surat sama Ayu, dia bikin dalam Kondisi tidak ada tekanan. ada di situ dalam keadaan sadar, sehat, glowing, dan apalagi tadi, aduh gitu Pak, maaf ya Pak. Memang nyangkut di glowing itu tadi. Nyangkut, sorry. Terus dia buat di situ dan diserahkan, tapi beberapa hari kita serahkan balik karena aku bilang, Riz, lu mau jualin rumah orang? Iya. Iya kan? Suruh dia jual sendiri aja, nanti tinggal dia kasih ke kita lah, masa kita yang jualin, udah kita yang ditipu, kita yang repot, ya nggak mau lah gitu kan. Memang itu benar aku ngomong gitu, karena dan Mas Haris ngambil itu semua tidak, dia bilang kan disuruh Bunda Ashanti itu Mbak, sebelum ngomong buktinya mana, itu pasal lagi buat kamu. Ada nggak arahan Bunda Ashanti? Aku aja nggak tahu dia ke rumahnya ngambil apa-apa. Beliau yang mereka yang menyerahkan dan meminta kita untuk tidak dilaporkan. Bu Ashanti atau timnya itu kesana karena diajak, ya, bukan karena inisiatif yang wah kami ke rumah kami ambil barangnya, tidak. Makanya unsur perampasan ke Polsek dulu Bang. Ke Polsek. Dia nggak mau dilaporin, betul. Baru dia bawa ke rumahnya. Kalau ke rumahnya itu ajakan dari dia. Jadi kita tidak ada inisiatif yang aneh-aneh. Kita juga malah menjaga komunikasinya awal ke kantor, ngobrol baik-baik. Jadi makanya unsur perampasan ini kita bingung sebenarnya. Kami yakin polisi akan bertindak objektif. Tapi yang kami perlu catat yang di bawah tekanan ini request dari ibu mertuanya juga. Jadi selain suaminya yang baik hati, ibu mertuanya juga baik hati. Dia dengan sangat menyayangi Ayu sebenarnya. Dia mau bertanggung jawab buat surat pernyataan, dia sayang sama mantunya. Tadinya kita mau laporin juga suaminya, kita pikir kerjasama antara mereka, tapi sekarang saya balik jadi kasihan sama suami dan keluarga suaminya, karena ya saya nggak bisa cerita lah masalahnya apa, tapi saya jadi kasihan sama suami dan keluarga suaminya karena mereka ya tadi berbesar hati juga untuk mau kita ini ya kita dia mau untuk melakukan, boleh ya Bu, kata Mas Haris, boleh, dan di rumahnya ya, di rumah mbaknya. Dalam pernyataannya, Ashanti menegaskan dirinya tak pernah berniat main hakim sendiri. Semua ia tempuh lewat jalur hukum setelah mengetahui mantan karyawannya Ayu diduga terlibat dalam penggelapan uang perusahaan. Namun, niat baik itu tak berjalan mulus. Saat diajak ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi, Ayu hanya terdiam dan menolak berdiri. Di tengah suasana tegang, suami Ayu tiba-tiba bersujud di hadapan Ashanti, memohon ampun dan berjanji mengganti seluruh kerugian. Bahkan menawarkan sertifikat rumah sebagai jaminan agar istrinya tak dilaporkan. Merespons itikat tersebut, tim Ashanti pun mendatangi rumah Ayu untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Tapi situasi justru berubah mencekam. Malam itu, rumah Ayu berada di wilayah padat penduduk, membuat tim Ashanti merasa was-was akan terjadi kesalahpahaman atau intimidasi dari warga. Akhirnya ya udah gini aja deh, saya nggak mau di sini main hakim sendiri. Kita ke kantor polisi, ya. Waktu itu aku bilang kayak gitu sama mereka. Kita buka laporan aja. Ayo kita sama-sama ke sana. Saya udah berdiri, Mbak A-nya nggak mau berdiri. Suaminya sujud ke kaki saya gini-giniin. Mas jangan sujud-sujud ke saya nggak mau disujud-sujudin kayak gini, aku bilang. Bun, maafin istri saya gini, kita ganti pokoknya gini. Ya aku bilang, saya nggak mau kamu yang ngomong, istri kamu dong harus buka suara. Bun, ngomong dong, gitu. Dia tetap gini. Ya, dianya diem. Suaminya ngeraung-raung lah ke Mas Haris. Mas Haris, gimana? Aku nggak ada di situ, coba ngomong apa? Iya, suaminya Mas Haris, ini kan salah saya juga, ya kan, selaku suami. Ya. Ayo Mas, saya insya Allah beriktikad baik untuk akan menggantikan yang diambil sama istri saya. Saya punya sertifikat rumah yang ada di rumah, ya kan? Ayo Mas, jangan dilaporkan Mas. Kita
saya komitmen, saya bertanggung jawab Mas untuk bertanggung jawab istri saya. Mas Haris telepon aku, Bunda gimana? Karena saya masih berpikir mungkin ini uangnya memang dia ketipu atau dia di apa-apain. Jadi saya mau baik-baik dulu aja, jangan pakai cara polisi dulu. Oke Riz, pulang aja ke rumahnya. Siapa tahu dia mau ngomong kalau di rumahnya, ya kan? Supaya kadang di rumah kan lebih luasa. Nyampe rumahnya, karena memang udah malam banget kan, emang itu prosesnya malam. Dari aku nonton konser pulang malam, dia di sini lama banget diem-diem gak mau ngomong. Sampai ke polsek juga ada 1 jam, akhirnya ke rumahnya. Sampai rumahnya, sekarang kalian pikirin, itu Mas Haris cuma berdua bertiga. Serumahnya itu banyak, rumahnya kan nempel sama orang-orang lain. Banyak warga, banyak apa. Apa bisa 3 orang mengintimidasi satu rumah yang ibaratnya ada ibunya, ada mertuanya, ada saudaranya, ada keluarganya. Di situ juga kan kalau di daerah situ biasa penduduknya lebih, mereka saling padat penduduk, biasa mereka saling membantu kalau ada apa nih gitu. Dan terkait Ayu akan laporkan Bunda Asanti atas dugaan TPPU, lantas seperti apa juga manajer Asanti yang mempersilahkan Ayu untuk melakukan hal tersebut? Namun harus bisa membuktikan jika memang ada unsur pidananya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa, tim Intens Investigasi berhasil mewawancarai Haris, manajer sekaligus orang kepercayaan Asanti yang ikut mengawal kasus ini. Ia membenarkan bahwa status Ayu kini resmi naik menjadi tersangka di Polres Tangerang Selatan atas dugaan penggelapan. Dengan tenang, Haris menyebut perkembangan kasus ini berjalan sesuai harapan dan murni bagian dari proses hukum yang ditempuh secara prosedural. Ia menegaskan, jika memang ada unsur pidana, pihak Ayu harus menyiapkan bukti yang kuat, sementara Asanti akan tetap patuh mengikuti seluruh proses hukum. Haris menambahkan, Asanti kini memilih fokus pada kuliah dan bisnisnya, menyikapi kasus ini dengan senyuman. Namun jika tak ada itikat baik dari pihak Ayu, maka jalur hukum menjadi langkah terakhir. Soal laporan balik terkait dugaan TPPU, Haris pun menanggapi santai, menegaskan bahwa yang terpenting bukan tuduhan, melainkan pembuktian. Pertama, alhamdulillah sesuai dengan harapan. Ya kedepannya ya kita ikutin aja proses hukum yang ada. Kan dari awal pun kami ikutin proses itu, ya kan? Ya ini negara hukum lah, semua ada prosesnya, ada prosedurnya. Ya sekarang gini, ketika kita membicarakan ini ada unsur pidana, berarti kan kita harus menyiapkan barang buktinya. Pokoknya semua proses kita ikutin kok, tahapan demi tahapan, ya kan, yang untuk mendukung alat bukti terkait. Ya Bunda dari awal pun gimana ya? Ya Bunda sekarang itu dari awal beliau fokus kuliah, fokus jualan Lumiere, ya kan? Ya jalanin aja kehidupan sehari-hari gitu loh. Insya Allah, ya kan? Enggak, karena Bunda tetap fokus untuk kuliah, selesaiin dia disertasinya beliau, sama fokus jualan Lumiere. Tapi di saat itu kamu masih Bunda kan gak boleh stres ya? Iya. Kan alhamdulillah enggak stres Bunda. Bunda ya tanggapin dengan santai aja, hadapi dengan senyuman. Iya kan, hidup itu kan sebab akibat. Ya kan? Ada sebab, ada akibat. Ya prosesnya sudah dilalui, semua proses sudah ada, ya kan? Wadah pertama pun sudah dikasih kesempatan untuk ini, tapi kan nggak ada kabar. Etikat baik, ya sudah kita proses hukum. Ya kan dari awal pun dia laporan A, B, C, D, E kan. Ya silakan aja kan, sekarang kita melaporkan harus membuktikan. Kan gitu, ini kan negara hukum. Biarin aja lah, kan semua punya hak untuk melaporkan kan. Tinggal melaporkan itu kuat nggak buktinya, datanya, bisa dipertanggungjawabkan nggak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.